musyawarah masyarakat desa tentang kolesterol. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Motif Khairul Umam dengan NIM C10230226 sebagai warga. Saya Hasna Maulana NIM C102319 sebagai perawat. Saya Nabila Anastasia dengan NIM C102324 sebagai perawat. Saya Rizka Aulia Agustina dengan NIM C102318 sebagai perawat. Saya Wanda Mida dengan NIM C102320 sebagai kader. Saya Anissa Femia Ramawati dengan NIM C103023 sebagai kepala desa. Saya Bila Desiana dengan NIM C103021 sebagai warga. Saya Selvina Visoktaviani dengan NIM C103025 sebagai warga. Saya Manzarifah Mahira dengan NIM C102322 sebagai moderator. Saya Afitana Musari Putri dengan NIM C102302 sebagai warga. Saya Melida Diwanani dengan NIM C102316 sebagai warga. Saya Desa Pinana Lestari dengan NIM C102315 sebagai warga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam kegiatan musyawarah masyarakat desa yang kedua di Desa Kalisatu. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan tindak lanjut dari musyawarah masyarakat desa yang pertama yang bertujuan untuk menyepakati rencana perencanaan masalah kesehatan di masyarakat, khususnya terkait tingginya kadar kolesterol di masyarakat. Baik Bapak dan Ibu, sebelum acara kami mulai, kami awali dengan doa agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita bisa membaca Al-Fatihah bersama-sama di dalam hati. Amin. Semoga dengan dibacanya Al-Fatihah tadi, acara kita berjalan dengan lancar. Selanjutnya, izinkan saya membacakan pembacaan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, dan yang kedua adalah sambutan kepala desa, yang ketiga adalah pemaparan hasil observasi musyawarah masyarakat desa yang pertama oleh tenaga kesehatan, yang keempat tanggapan dan penguatan dari kader masyarakat, yang kelima diskusi dan tanya jawab bersama warga, yang keenam penyusunan dan penempatan rencana tindak lanjut, dan yang terakhir penutup. Baik, acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara selanjutnya adalah sambutan kepala desa. Untuk sambutan kepada Ibu Kepala Desa Kalisatu yaitu Ibu Meni, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh warga, kader, dan tenaga kesehatan yang telah hadir pada pertemuan kali ini. Berdasarkan laporan awal, masih banyak warga yang memiliki pola makan tinggi lemak, sering mengkonsumsi gorengan dan jeruan, jarang berolahraga, dan serta jarang melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan meningkatnya risiko kolesterol tinggi yang dapat memicu penyakit jantung dan stroke. Maka dari itu, saya berharap melalui musyawarah ini kita dapat menyepakati langkah nyata untuk menurunkan risiko kolesterol tinggi secara bersama-sama dan berkelanjutan. Baik, terima kasih. Itu dari saya. Pemandangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Desa. Selanjutnya, pemaparan hasil observasi oleh perawat. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Kami melakukan pemeriksaan sederhana terhadap 30 warga, meliputi wawancara seperti pola makan, aktivitas fisik, dan cek kolesterol kacang. Hasil observasi menunjukkan bahwa indikator jumlah warga persentase ada tidak rutin cek kesehatan 23 orang, 70
orang 53%, dan kolesterol tinggi lebih dari 200 mg per dl 14 orang 47%. Saya ucapkan terima kasih untuk perawat atas pemaparannya. Selanjutnya tanggapan dari kader kesehatan kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di lapangan memang banyak sekali masyarakat yang belum menyadari bahwa kolesterol tinggi dapat muncul tanpa menimbulkan gejala. Umumnya masyarakat biasa memeriksakan diri setelah muncul gejala seperti nyeri dada, pegal di tenggok, ataupun cepat lelah. Pola makan tinggi lemak jenuh, biasa merokok, ataupun kurang aktivitas menjadi faktor penyebab tingginya kolesterol yang utama. Jika tidak dikendalikan, kolesterol tinggi dapat menyumbat pembuluh darah dan juga menyebabkan serangan jantung atau stroke. Oleh karena itu, pemeriksaan rutin, konsumsi makanan yang bergizi dan juga aktivitas perlu diperhatikan lagi untuk menjaga kestabilan kolesterol. Terima kasih untuk pemaparannya Ibu Kader. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Apakah ada warga yang akan bertanya atau berdiskusi kepada perawat-perawat yang ada di sini? Silakan bisa angkat tangannya. Saya merasa pegal di leher dan sering kesemutan di kaki. Apakah itu merupakan tanda dan gejala kolesterol tinggi? Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Selanjutnya untuk para perawat bisa menanggapi pertanyaan tersebut. Baik, isi menanggapi pertanyaan tersebut. Bisa jadi Pak, sebaiknya kita perlu pemeriksaan darah untuk memastikannya. Sebaiknya kita cek kolesterol minimal 3-6 bulan sekali. Baik, terima kasih untuk perawat Rizka atas jawabannya. Selanjutnya untuk diskusi dan tanya jawab yang kedua, apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Bu, izin bertanya, kalau sudah minum obat kolesterol apakah masih harus diet? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Selanjutnya perawat Hasta bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jawabannya tetap menjaga pola makan dan harus olahraga ya Bu, karena obat hanya menurunkan kadar kolesterol, sedangkan pola gaya hidup sehat itu untuk mencegah kekambuhannya. Terima kasih perawat Hasta atas tanggapan dan jawabannya. Selanjutnya untuk Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Bu, izin bertanya. Saya kan suka sekali makan jeroan, apalagi ketika dijadwal menggunakan sambal. Apakah itu saya harus berhenti makan makanan seperti itu? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk perawat Tasya, silakan bisa menanggapi pertanyaan tersebut. Tidak perlu berhenti total, bisa dimulai dari mengurangi dan diganti makanan yang dikukus atau yang direbus. Seperti itu Ibu. Atas jawabannya perawat Tasya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Ibu? Bapak? Saya, kalau nanti ada senam rutin, kapan dilaksanakannya dan apa semua warga boleh ikut? Saya juga mau ikut, kalau rame-rame pasti lebih semangat. Baik, izin menjawab ya Ibu Bapak. Rencananya senam akan dilakukan seminggu sekali dan terbuka untuk semua warga, terutama bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang jarang berolahraga. Kalau Anda menu sehat, apakah itu mahal atau bisa dapat di pasar-pasar itu Bu, Pak? Iya Bu, nanti kami beri contoh menunya. Menunya sederhana dan bahannya juga mudah didapat di pasar ya Bu. Terima kasih Ibu Kader atas jawabannya.
Baik Bapak dan Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu penyusunan kesepakatan. Izinkan saya membacakan beberapa kesepakatan dari musyawarah hari ini. Yang pertama adalah senam sehat bersama setiap minggunya. Yang kedua, pemeriksaan kolesterol rutin setiap 3 bulan sekali. Yang ketiga, edukasi bahwa makan rendah lemak. Yang keempat, demo masak sehat. Dan yang terakhir, pendampingan keluarga resiko kolesterol tinggi. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu pengesahan. Saya persilakan kepada Ibu Mei untuk mengesahkan acara pada hari ini. Saya menyetujui hasil musyawarah ini dan berharap dapat dilaksanakan dengan konsisten. Terima kasih Ibu Mei atas pengesahannya. Baik Bapak dan Ibu, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi dari semua pihak. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kesehatan masyarakat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.